Malam itu di kota Madinah. Angin berembus lembut membawa aroma pasir yang dingin. Langit bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan seperti saksi bisu atas percakapan yang kelak mengguncang zaman. Para sahabat duduk melingkar dengan adab dan khusyuk. Wajah mereka diterangi cahaya bulan dan kerinduan pada ilmu. Di tengah mereka, Nabi Muhammad SAW memandang jauh. Tatapannya tidak sekadar menatap cakrawala, tetapi seakan menembus abad-abad yang belum lahir. Beliau bersabda dengan suara tenang, namun syarat peringatan. Hampir saja sungai Al-Furat menyingkap gunung emasnya. Nama itu jelas, Al-Furat, yang kita kenal sebagai Sungai Eufrat, sungai besar yang mengalir di wilayah Irak dan Suriah. Sungai yang sejak ribuan tahun menjadi saksi bangkit dan runtuhnya peradaban. Para sahabat saling berpandangan. Gunung emas ya Rasulullah, beliau melanjutkan, manusia akan berperang memperebutkannya. Dari setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Dan setiap orang berkata, mudah-mudahan aku yang selamat. Maka barang siapa menyaksikannya, jangan mendekat. Jangan mendekat. Bukan ikut, bukan bersekutu, bukan mengambil keuntungan, bukan berdiri di tengah sambil berharap selamat. Tapi menjauh. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa berat. Seolah Rasulullah SAW tidak hanya melihat satu peristiwa lokal, tetapi sebuah pola besar yang akan berulang dalam sejarah manusia. Ketika kekayaan luar biasa muncul ke permukaan, akal sehat tersingkir, iman tergeser, dan darah menjadi harga yang murah. Berabad-abad berlalu. Kini kita hidup di zaman ketika es di kutub mencair. Laut membuka rahasia yang tertimbun ribuan tahun. Jalur pelayaran baru terbuka. Mineral langka yang dibutuhkan industri teknologi modern ditemukan. Uranium, nikel, litium, logam tanah jarang, cadangan energi, dan jalur strategis menjadi pusat perhatian dunia. Nama Greenland semakin sering disebut dalam diskusi geopolitik global. Wilayah luas yang dahulu dianggap terpencil, kini menjadi titik panas perebutan pengaruh. Negara-negara besar menatapnya bukan karena aurora atau keindahan alamnya, melainkan karena potensi kekayaan yang tersimpan di bawah lapisan es. Diplomasi berubah menjadi tekanan. Sanksi ekonomi menjadi alat tawar. Aliansi militer diperkuat. Retorika stabilitas global terdengar di layar kaca. Seorang pemimpin berbicara tentang keamanan bersama. Yang lain berbicara tentang masa depan energi dunia. Di ruang tertutup, strategi disusun, peta dibentangkan, angka-angka dihitung. Gunung emas. Apakah ia selalu harus berupa emas literal? Ataukah ia bisa berupa sumber daya yang nilainya melampaui emas? Sebagian orang bertanya, apakah Al-Furat bisa dimaknai simbolik? Secara bahasa Arab klasik, Al-Furat memang merujuk jelas pada sungai Eufrat. Para ulama sejak dulu memahaminya demikian. Namun pelajaran moral dari hadis itu tidak terbatas pada geografi. Intinya bukan sekadar lokasi, melainkan fitnah kekayaan besar yang memicu peperangan dahsyat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk menguasainya, tidak memerintahkan untuk memanfaatkannya, tidak memerintahkan untuk menjadi pemenang. Beliau memerintahkan untuk menjauh. Mengapa? Karena ketika dunia berebut kekayaan, fitnahnya bukan hanya pada harta, tetapi pada hati. Hari ini wacana tentang Perang Dunia III bukan lagi fiksi. Ketegangan global meningkat. Rudal hipersonik, sistem pertahanan canggih, perang siber, propaganda digital, dan perlombaan kecerdasan buatan menjadi realitas. Sekutu lama saling mencurigai. Pasar keuangan runtuh hanya dengan satu pernyataan politik. Angka 99 dari 100 terasa bukan sekadar metafora. Ia menggambarkan kehancuran besar. Generasi yang hilang. Kota-kota yang menjadi puing. Anak-anak yang tumbuh dalam trauma. Dan di tengah semua itu, Rasulullah SAW juga telah memperingatkan tentang fitnah terbesar, Dajjal. Dalam hadis-hadis sahih, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang membawa ujian luar biasa.
Ia mampu memanipulasi persepsi. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Ia menguji iman manusia dengan ilusi kekuasaan dan kesejahteraan. Namun sebelum Dajjal besar muncul, Nabi SAW bersabda bahwa akan ada banyak pendusta besar. Para pembohong yang dipercayai, para pengkhianat yang dianggap amanah, dan orang-orang bodoh yang berbicara atas nama publik. Lihatlah dunia hari ini. Media mampu membentuk realitas. Teknologi mampu menciptakan gambar dan suara palsu yang sulit dibedakan dari asli. Narasi lebih kuat daripada fakta. Opini lebih berpengaruh daripada kebenaran. Skandal demi skandal terungkap. Jaringan kekuasaan yang tampak bersih di permukaan ternyata menyimpan sisi gelap. Kasus seperti yang melibatkan Jeffrey Epstein membuka mata banyak orang bahwa elit global tidak selalu seperti yang mereka tampilkan. Wajah tersenyum di panggung bisa menyembunyikan kebusukan di balik tirai. Sebagian orang melihat ini sebagai tanda akhir zaman. Sebagian melihatnya sebagai konspirasi. Sebagian lagi melihatnya sebagai potongan puzzle akhir zaman. Di kawasan lain, tanah Palestina terus menjadi luka yang belum sembuh. Konflik panjang dengan Israel bukan sekadar soal batas wilayah. Ia menyentuh identitas, sejarah, agama, dan narasi global. Setiap ledakan, setiap serangan, setiap korban sipil menambah daftar panjang penderitaan. Sebagian berkata dunia diam, sebagian berkata dunia memihak, sebagian berkata ini bagian dari skenario besar. Namun pertanyaan yang lebih dalam bukan hanya siapa benar, siapa salah secara politik. Pertanyaannya adalah bagaimana hati kita merespons semua ini. Seorang pemuda bertanya kepada gurunya, "Apakah semua ini bagian dari fitnah Dajjal?" Sang guru menjawab, "Dajjal besar belum datang, tetapi miniatur fitnahnya telah memenuhi dunia." Miniatur itu berupa kebohongan yang dianggap kebenaran, kezaliman yang dibungkus retorika kemanusiaan, keserakahan yang dinamai stabilitas, penjajahan yang disebut investasi. Dajjal kelak akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan menawarkan kesejahteraan semu. Ia akan membuat orang-orang tunduk bukan karena iman, tetapi karena takut kehilangan dunia. Bukankah kita sudah melihat cikal bakalnya? Manusia rela mengorbankan prinsip demi keuntungan. Negara rela mengorbankan moral demi pengaruh. Perusahaan rela mengorbankan kemanusiaan demi laba. Bayangkan perang besar pecah. Rudal melintasi langit, sistem keuangan runtuh, internet lumpuh, sekutu saling curiga. Orang-orang berkata, ini demi keamanan. Yang lain berkata, ini demi masa depan. 99 dari 100. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, jangan dekati. Seolah beliau tahu bahwa manusia akan selalu tergoda oleh kilau kekayaan. Entah itu emas di dasar sungai, minyak di perut bumi, logam langka di bawah es, atau data digital yang menguasai dunia. Semua itu adalah gunung emas dalam bentuk berbeda. Namun fitnah terbesar bukan pada emasnya, melainkan pada kerakusan yang muncul karenanya. Di Madinah, malam itu, para sahabat mungkin belum membayangkan dunia dengan satelit, nuklir, dan kecerdasan buatan. Tetapi mereka memahami satu hal yang abadi. Hati manusia mudah terpikat dunia. Akhir zaman bukan sekadar rentetan peristiwa geopolitik. Ia adalah ujian iman. Ia adalah masa ketika benar dan salah menjadi kabur. Ketika propaganda lebih cepat daripada klarifikasi. Ketika kezaliman bisa dipoles menjadi kebijakan. Seorang lelaki menatap layar berita dengan hati gelisah. Apakah ini yang dimaksud ya Allah? Jawaban itu mungkin bukan tentang tanggal atau nama negara. Jawabannya adalah, tugasmu bukan menebak waktunya. Tugasmu menjaga imanmu. Gunung emas mungkin muncul di Sungai Eufrat secara literal. Atau mungkin fitnah kekayaan global akan muncul dalam bentuk yang tak pernah dibayangkan generasi terdahulu. Greenland mungkin diperebutkan. Timur Tengah mungkin terus bergolak. Aliansi global mungkin retak. Dan perang besar mungkin terjadi. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi penakluk dalam fitnah itu.
Beliau tidak memerintahkan untuk mencari posisi aman di antara blok kekuatan. Beliau tidak mengajarkan untuk memanfaatkan kekacauan demi keuntungan pribadi. Beliau berkata, menjauh. Menjauh bukan berarti apatis terhadap kezaliman. Bukan berarti menutup mata terhadap penderitaan. Menjauh berarti tidak larut dalam kerakusan dunia. Tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan. Tidak menjadikan kekuasaan sebagai ilah. Dajjal global di akhir zaman bukan sekadar satu tokoh dengan satu mata yang muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak dari sistem yang telah lama membiasakan manusia menyembah dunia. Ia adalah klimaks dari peradaban yang mengukur nilai manusia dengan angka dan pengaruh. Fitnah terbesar bukan perang, bukan tambang, bukan teknologi, bukan bahkan konflik geopolitik. Fitnah terbesar adalah hati yang terpikat dunia hingga lupa akhirat. Di Madinah, berabad-abad lalu, Rasulullah SAW sudah melihat semuanya dengan cahaya wahyu. Dan beliau tidak berkata, kuasailah. Beliau tidak berkata, menangkanlah. Tapi beliau berkata, menjauhlah. Karena akhir zaman bukan tentang siapa paling kuat, siapa paling kaya, atau siapa paling canggih. Akhir zaman adalah tentang siapa yang tetap beriman ketika dunia kehilangan nuraninya. Ketika gunung emas muncul, mungkin dalam bentuk yang kita kenal atau tidak kita kenal, pertanyaannya bukan siapa yang mendapatkannya. Pertanyaannya adalah, apakah hati kita tetap bersujud hanya kepada Allah? Ataukah ia mulai condong kepada kilau dunia? Jika dunia berebut gunung emas, jangan sampai iman kita ikut terkubur di bawahnya. Karena yang Allah nilai bukan posisi kita dalam peta geopolitik, tetapi posisi hati kita di hadapannya ketika fitnah melanda bumi.